Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, abang-abang dan kakak-kakak kelas 9, kembali lagi kita belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita. Kali ini kita akan belajar tentang listrik statis. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Contohnya, jika rambut didekatkan dengan benda yang bermuatan, maka rambut akan berdiri. Atau potongan kertas yang didekatkan dengan sisir yang bermuatan, maka sisir akan menarik kertas tersebut. Atau dengan penggaris yang kita gosok-gosokkan ke rambut, maka akan bermuatan dan dapat menarik potongan-potongan kertas. Cara membuat benda menjadi bermuatan ada 3. Nah, suatu benda secara alami adalah netral, namun bisa bermuatan listrik jika dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah cara bermuatan suhu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Contohnya, sebuah bola ditempelkan dengan benda yang bermuatan, maka elektron-elektron yang ada pada bola akan berpindah ke benda yang bermuatan tersebut, sehingga bola akan bermuatan positif. Yang selanjutnya yaitu induksi. Induksi adalah cara bermuatan suatu benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Nah, contohnya sebuah bola yang netral didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, maka elektron-elektron dari bola tersebut akan mendekat ke benda yang sudah bermuatan, seperti pada gambar berikut ya. Yang ketiga itu menggosok. Menggosok adalah cara paling mudah untuk membuat benda memiliki muatan. Setiap benda yang kita miliki memiliki kemampuan untuk melepas elektron. Namun, masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda untuk melepas atau menangkap elektron. Nah, berikut kegiatan yang dapat menghasilkan benda bermuatan positif dan negatif. Yang pertama, plastik. Digosok dengan kain wol, maka akan menghasilkan plastik bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Yang kedua, ebonit. Digosok dengan kain wol, maka ebonit bermuatan negatif dan wol bermuatan positif. Yang ketiga, jika kaca digosok dengan kain sutra, maka kaca tersebut akan bermuatan positif dan sutra akan bermuatan negatif. Yang terakhir, sisir. Digosok dengan rambut, sisir bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Berikut adalah deret triboelektrik dari yang sukar memberi elektron ke
yang mudah memberi elektron. Contohnya, jika rambut manusia dekatkan dengan plastik pembungkus, maka rambut manusia akan memberi elektron dan plastik pembungkus akan menerima elektron. Begitu juga dengan wol yang digosokkan dengan selotip, maka wol akan memberi elektron dan selotip akan menerima elektron. Yang selanjutnya, interaksi benda bermuatan. Dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi, tergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda. Yang pertama, jika kedua muatan benda berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Nah, seperti ini, jika muatan yang pertama positif dan muatan benda yang kedua negatif, maka kedua benda berikut akan saling tarik-menarik. Yang kedua, jika kedua muatan benda sama, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Nah, jika benda yang pertama muatannya positif dan yang kedua positif, maka jika kedua benda berikut didekatkan, maka akan saling tolak-menolak atau saling menjauh. Dan jika benda yang pertama negatif dan yang kedua negatif didekatkan, karena mereka memiliki muatan yang sama, maka kedua benda berikut akan tolak-menolak. Sama halnya seperti kamu, perempuan dan laki-laki. Nah, jika laki-laki dan perempuan itu akan saling tarik-menarik, sedangkan laki-laki dan laki-laki jika didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Begitu juga dengan perempuan dan perempuan. Begitu cara mengingatnya ya. Yang selanjutnya, gaya listrik atau biasa disebut dengan hukum Coulomb. Besarnya gaya listrik yang terjadi antara dua muatan, besarnya bisa ditentukan dengan menggunakan hukum Coulomb. Nah, Charles Coulomb membuat kesimpulan, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan hasil kali dua benda yang bermuatan listrik sebanding dengan hasil kali kedua muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kedua jarak antara kedua muatan tersebut. Atau bisa kita sederhanakan dengan F gaya sama dengan K atau konstanta dikali dengan muatan pertama dikali muatan kedua per jarak antara muatan kuadrat. Atau bisa kamu lihat F sama dengan gaya Coulomb, satuannya Newton. K itu sama dengan konstanta, jadi konstanta itu sudah ketetapan. Nilainya 9 dikali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dan Q1, Q2 itu adalah besar muatan, satuannya Coulomb, dan R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Nah, perhatikan contoh berikut. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing 20 Coulomb dan 40 Coulomb, berada pada jarak 30 cm. Berapa Newton gaya tolak-menolak dua muatan tersebut? Kenapa tolak-menolak dibuatnya? Karena muatan dari benda tersebut adalah sejenis atau sama-sama positif. Ya, makanya dibuat tolak-menolak. Maka penyelesaiannya, perhatikan abang-abang dan kakak-kakak. Kita buat dulu diketahui Q1 sama dengan 20 Coulomb dan Q2-nya 40 Coulomb. Dan jarak R sama dengan 30 cm. Kalau ini cm, kita ubah menjadi meter menjadi 0,3 meter. Caranya 30 dibagi 100.
Dan K sama dengan konstanta, itu 9 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ingat, ini adalah ketetapan. Jika tidak buat di soal, maka kamu harus mengingat ketetapan tersebut, yaitu 9 dikali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ingat ya, yang ditanya yaitu gaya tolak menolak dua muatan tersebut. Maka jawabnya, ingat rumusnya yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilainya, nilai K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 20 Coulomb kali 40 Coulomb per 0,3 meter kuadrat. Sama dengan 9 kali 10 pangkat 6 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 20 kali 40 800. Maka bisa kita tulis 8 kali 10 pangkat 2 Coulomb kuadrat per 0,3 kuadrat sama dengan 0,09 meter kuadrat. Maka jika ini dibagikan, hasilnya menjadi 8 dikali 10 pangkat 13 Newton. Jadi gaya tolak menolak antara dua benda tersebut adalah 8 dikali 10 pangkat 13 Newton. Untuk contoh yang kedua, sebuah benda dengan muatan 10 mikrocoulomb dan minus 10 mikrocoulomb. Tanda minus ini tandanya itu kedua buah benda ini muatannya berbeda ya. Terpisahkan pada jarak 3 cm. Berapakah gaya tarik menarik yang dialami kedua benda? Caranya yang pertama diketahui QA sama dengan 10 mikrocoulomb. Mikro ini sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. Maka 10 dikali 10 pangkat minus 6 coulomb. Dan QB-nya atau Q2-nya sama dengan minus 10 mikrocoulomb sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Ingat, mikrocoulomb ini sama dengan 10 pangkat minus 6 coulomb. R atau jaraknya sama dengan 3 cm. Kita ubah ke meter menjadi 0,03 meter. 3 dibagi 100 sama dengan 0,03 meter. 0,03 meter ini bisa kita tulis menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Minus 2 ini karena 2 angka belakang koma. Makanya kita buat minus 2 meter. Yang ditanya adalah gaya tarik menarik. Kenapa dia tarik menarik? Ya, karena kedua buah benda ini memiliki muatan yang berbeda. Satu positif, satu negatif. Makanya dibuat gaya tarik menarik. Jawab. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Masukkan nilainya semuanya. Maka 9 kali 10 pangkat 9. Nah, ini tadi sudah bilang apa? Konstanta atau ketetapan. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 5. Kenapa pangkat minus 5? 10 dikali 10 pangkat minus 6 itu hasilnya pangkat dikali, maka pangkat akan ditambah. 10 ini sama dengan 10 pangkat 1 ditambah minus 6, maka menjadi 10 pangkat minus 5. Sama juga dengan ini, 10 pangkat minus 5 per 9 dikali 10 pangkat minus 4. Kenapa 9 kali 10 pangkat minus 4? 3 pangkat 2, 9.
10 pangkat minus 2 dipangkat 2, pangkat dipangkatkan, maka pangkat akan dikali. Maka hasilnya 10 pangkat minus 4. Sama dengan 9 per 9, coret. Hasilnya 1. 10 pangkat 9, ikuti ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat minus 5. Pangkat dikali, maka pangkat ditambah. 9 ditambah minus 4 menjadi 10 pangkat 4. Dikali 10 pangkat minus 5. Tadi dia 4, 10 pangkat 4 kali 10 pangkat minus 5. 4 dikurang 5 sama dengan min 1 per min 1. 10 pangkat min 1 per 10 pangkat minus 4. Kalau pangkat dibagi, 10 pangkat min 1 per 10 pangkat minus 4, pangkat dibagi, maka pangkatnya kita kurang. Min 1 dikurang min 4. Min ketemu minus, hasilnya positif. Menjadi min 1 ditambah 4, maka hasilnya 3. Hasilnya 10 pangkat 3 Newton. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 Newton. Nah, untuk lebih paham lagi, kamu harus mengerjakan kuis ke-10. Ini ada di buku tugas halaman 77. Jika abang-abang dan kakak ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanya ke ustazah ya, supaya bisa kita kerjakan soal berikut. Sekian untuk pelajaran kita hari ini. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.